warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Stanley Wardani dengan NIM 2004111000041. Jadi di sini saya akan melanjutkan series dari modul praktikum yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Yang kemarin kan ada modul 1, 2, dan yang sekarang itu ada modul 3 dan 4, perkuliahan basis data. Nah, untuk soalnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada analisis scan KRS, lampirkan pada lembar kerja. Jadi untuk soal-soalnya masih sama yang kayak kemarin, tapi ini lebih lengkap dengan soal terakhir itu bandingkan hasil F, G, dan hasil J. Jadi kita bandingkan, kita menggunakan struktur biasa dengan kita menggunakan CDM, terus diubah ke MySQL. Jadi seperti itu. Ini kita lanjut ke KRS-nya. Jadi untuk KRS-nya itu kita analisis dulu, kita scan dulu apa aja yang kita perlukan buat entity. Jadi ini ada nama, ada NIM, program studi, semester, maksimal SKS, dosen pembimbing. Terus ini ada kode itu untuk apa? Yaitu untuk KRS-an. Nah, ini untuk mata kuliah yang diambil, terus SKS. Nah, itu. Selain KRS ini kita bisa melihat dari KHS untuk menjadi gambaran untuk membuat KRS ini. Jadi pada KHS itu lebih lengkapnya seperti ini. Ini ada kode, lalu mata kuliah, terus kelas, terus W atau P, ini mata kuliah wajib atau pilihan, terus SKS, terus ada nilai yang dikeluarkan, jadi seperti itu. Nah, ini untuk entity-nya. Jadi kita scan dulu pertama kali yang kita perlukan. Jadi kita masuk ke Word-nya. Jadi saya sudah menganalisis apa aja yang diperlukan untuk KRS ini. Jadi yang pertama kali dibutuhkan yaitu universitasnya, lalu ada fakultas, jurusan, program studi. Ini pasti ada dalam pembuatan KRS. Lalu untuk ada tambahan yaitu mata kuliah yang diambil pada KRS ini ada mata kuliah yang diambil. Terus ada mahasiswa, lalu ada dosen, ada ruang, ada kelas, dan ada hari yang akan dilaksanakannya mata kuliah tersebut. Jadi sudah saya analisis untuk di dalamnya itu ada seperti ini. Nah, untuk atribut-atribut di dalamnya ini ada dosen, ada kode dosen. Kode dosen ini untuk membedakan dosen pengajar ataupun dosen pembimbing, seperti itu. Terus ada nama dosen, terus mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ini terus wajib atau pilihan. Terus mahasiswa itu ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, tahun masuk, alamat, pendidikan asal, jenis kelamin, agama. Terus kelas itu ada kode kelas, nama kelas. Terus ada ruang, itu kode ruang dan nama ruang. Terus hari, ini kode hari dan nama hari. Program studi itu kode prodi, nama prodi. Jurusan itu ada kode jurusan, nama jurusan. Lalu fakultas itu ada kode fakultas dan nama fakultas. Ini universitas itu ada kode univ dan nama univ. Jadi ini yang di merah-merah ini itu tandanya itu primary key-nya dari entity tersebut. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk relasinya. Relasi di dalamnya itu udah saya bentuk, yaitu ada mengajar, memiliki, berada, memilih, terdiri dari, mencakup, dan mempunyai. Untuk relasi antar entity-nya yaitu ada mengajar itu ada entity dosen, mahasiswa, mata kuliah, hari, dan kelas memiliki hubungan oleh relasi mengajar. Jadi itu saya hubungkan jadi satu oleh relasi mengajar. Untuk kardinalitasnya itu ada many to many. Jadi dosen kepada mahasiswa itu many to many, dosen ke mata kuliah itu many to many. Itu soalnya dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kelas ini saling terkait satu sama lain. Jadi untuk di
di dalamnya itu juga sama. Untuk kardinalitasnya itu masih many to many semua. Udah saya analisis sebelumnya. Terus ada berada, itu berada ada dosen berada di program studi. Itu ada many to one. Kardinalitasnya. Terus memilih, mahasiswa memilih program studi. Many to one. Terdiri dari jurusan memiliki program studi. One to many. Mencakup itu ada fakultas, mencakup jurusan. Itu ada one to many. Mempunyai itu ada universitas mempunyai fakultas, one to many. Bertempat ini nggak ada, kita hapus. Nah, terus untuk ERD-nya itu seperti ini. Nah, ini gambar ERD-nya. Ini universitas mempunyai fakultas, ini direlasikan, terus mencakup, ini jurusan. Terus jurusan dengan program studi dengan mahasiswa, itu memilih dosen dengan program studi. Nah, ini yang tadi saya bilang itu dihubungkan dengan relasi mengajar. Jadi seperti ini tuh bisa-bisa aja, sah-sah aja, karena mereka itu terhubung satu sama lain memang. Jadi seperti itu. Nah, untuk kardinalitasnya ini udah saya tandai M, N, O, P, Q. Ini untuk membedakan. Jadi sebenarnya ini tuh many to many semua, tapi saya bedakan abjadnya biar tidak bingung gitu. Lalu untuk ERD to tabel. Nah, untuk ERD to tabel ini saya transformasikan pada ERD saya itu. Nah, untuk strukturnya kita udah jadi seperti ini. Nah, untuk membuat strukturnya itu kita bisa menggunakan SQL. Sebelumnya itu buat database-nya terlebih dahulu, terus buat ke SQL. Ini udah saya jelaskan seperti kemarin, cara pembuatannya, cara menghubungkannya, yaitu seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan struktur tabel itu udah saya bahas di modul yang pertama. Nah, ini untuk melihat desainnya. Nah, untuk desainnya seperti ini. Oke, jadi mahasiswa itu terhubung banyak dengan mata kuliah, hari, fakultas, ruang, terus kelas, dan program studi, dosen. Nah, itu. Nah, untuk SQL dari KS tersebut itu seperti ini struktur tabelnya, modelnya seperti ini desainnya. Oke, kita lanjut ke langsung SQL tabel. Nah, ini untuk pembuatan tabelnya. Ini udah saya cantumkan ke Word saya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan JDM. Nah, untuk JDM saya buat seperti ini. Nah, untuk JDM kan ada bedanya, banyak bedanya dengan ERD yang tadi saya buat. Jadi untuk perbedaannya itu sangat banyak sekali. Untuk JDM yang saya buat ini sebenarnya itu sudah sama dengan ERD-nya, tetapi ada tambahan yaitu relationship-nya. Jadi relasi pada JDM itu tidak bisa digunakan lebih dari satu. Jadi untuk mengajar ini tidak bisa digunakan satu seperti ini. Jadi untuk sebuah relasi itu harus membentuk relasi dengan relasi yang lain gitu. Satu relasi dengan satu relasi yang lain. Jadi untuk relasi itu tidak bisa bercabang-cabang dengan banyak entity. Jadi seperti itu. Jadi untuk menyusun relasinya itu saya sendiri-sendirikan, seperti mengajar. Ini ada mengajar pada, terus memilih, menempati. Jadi itu banyak model relasinya. Kan tadi pada struktur tabel itu cuman mengajar itu sebagai relasi satu sama lain kan, buat dosen, mahasiswa, kelas, ruang, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu saya jadikan satu. Kalau di JDM itu tidak bisa, jadi modelnya itu seperti ini. Nah, JDM-nya saya buat seperti ini sedemikian rupa.
Nah, untuk pengkonversiannya ke PDM seperti yang sudah saya jelaskan di video modul 2, itu masuk ke tools. Ya, langsung masuk ke tools. Nah, terus generate physical data model. Itu bisa Ctrl Shift dan P. Nah, ini udah saya siapkan untuk PDM-nya. Nah, untuk PDM-nya itu seperti ini. Nah, jadi ini tuh jadi ada banyak model ya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk pembuatan PDM, kalau dibilang berhasil dan terhubung satu sama lain, itu pada relasinya itu terdapat primary key dan parent key di dalam relasinya. Jadi untuk terhubung satu sama lain itu ada relasi, ada isinya, relasinya ada isinya, seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk relasinya itu seperti ini. Jadi itu modelnya ada banyak sekali untuk JDM. Nah, oke. Untuk PDM maksud saya. Oke, seperti itu untuk modelan PDM yang udah saya buat. Nah, untuk pengkonversiannya, untuk pengeneratan ke database, itu kita masuk ke database. Ini, kiri pojok atas, database, cenggoran DBMS. Nah, ini ganti MySQL 5. Lalu di generate atau pencet Ctrl G. Itu bisa PDM ke database SQL. Jadi seperti itu. Filenya udah saya siapkan. Nah, untuk filenya dari JDM, PDM, terus dijadikan di database SQL itu udah saya siapkan sebelumnya. Nah, untuk struktur tabel pada JDM, PDM ini yang dikonversikan ke SQL itu ada tambahan. Jadi untuk penambahannya itu ada banyak sekali. Jadi di relasinya itu malah ketulis pada struktur tabel. Jadi itu masuk ke struktur tabel untuk seperti mengajar pada, mengajar, menerangkan. Ini relasinya itu seperti masuk ke tabel semua. Jadi untuk pengeneratan PDM ke basis data SQL itu perbedaannya itu ada perbedaan, ada relasi di dalam struktur tabel. Jadi seperti itu. Ya, untuk pembuatan SQL-nya ya seperti yang kayak biasanya yang udah saya jelaskan di modul 2, itu buat database terlebih dahulu, terus terus impor ke dalam database tersebut. Jadi setelah impor itu akan muncul tabel-tabel yang udah kita buat pada PDM sebelumnya. JDM PDM sebelumnya. Oke. Nah, untuk desainnya seperti ini. Nah, untuk desainnya itu ya seperti ini. Ya seperti yang ada pada gambar. Oke. Jadi seperti itu. Ya, penambahannya itu ya sama seperti pada tabel. Itu ada kayak ada relasi mengajar pada, berada di. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya itu ada seperti itu. Oke, untuk PDM sudah. Nah, untuk perbandingan SQL dan menggunakan JDM dan PDM itu kalau kita menggunakan manual pada SQL kita udah terstruktur. Kalau kita menggunakan JDM itu lebih rancu karena modelan PDM itu merubah ke SQL, database SQL itu mengikutkan relasi. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Kalau punya saya. Oke. Mungkin perbedaannya cuman seperti itu. Udah kejawab semua. Oke, mungkin
sekian dari saya, itu penjelasan dari saya untuk modul 3 dan 4. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.